Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika untuk Ananda Ibu kelas 9. Hari ini kita akan belajar materi bagaimana kita menyederhanakan dari suatu akar bilangan. Ya, yang mana biasanya jika Ananda sudah mempelajari di tingkat sekolah dasar menyederhanakan akar bilangan yang mana hasilnya dalam bentuk bilangan bulat. Nah, di tingkat SMP kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan suatu akar yang mana bilangannya itu tidak terbentuk dari bilangan kuadrat atau hasilnya tidak dalam bentuk bilangan bulat. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti kita, alangkah lebih baiknya kita mengingat kembali mengenai bilangan kuadrat, yang mana bilangan kuadrat ini akan kita gunakan ataupun ada hubungannya dengan bagaimana cara kita nanti menyederhanakan akar bilangan. Oke, bilangan kuadrat itu diperoleh dari hasil perkalian ganda, ya, yang mana biasanya disebut sebagai pangkat 2 ataupun sebagai kuadrat. Nah, di sini ini adalah bilangan-bilangan yang merupakan bilangan kuadrat yang dinamakan, misalnya saja seperti 5 pangkat 2, ya. 5 pangkat 2 itu artinya adalah 5 kali 5, sehingga kita peroleh hasilnya 25. Begitu juga untuk 6 kuadrat, 7 kuadrat, dan seterusnya. Nah, perlu Ananda ingat kembali mengenai materi kita sebelumnya, yaitu definisi tentang akar, ya, seperti ini. Nah, di sini kita akan coba mengingat kembali, kita akan mengubah bilangan kuadrat ini menjadi dalam bentuk akar. Misalnya saja kita ambil contoh, yaitu 7 pangkat 2, gitu ya. 7 pangkat 2 sama dengan 49. Yang mana bentuk akarnya, ya, yang B ini adalah 49, A itu sebagai 7 ini sebagai A-nya, dan pangkat 2 itu sebagai N. Maka dapat kita tulis yaitu akar dari pangkat N, yang mana N-nya adalah 2, bisa dituliskan atau tidak. Biasanya tidak kita tuliskan. Dan B-nya adalah 49. Nah, dari sini dapat kita tahu hasilnya akar 49 adalah 7. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mau cari akar bilangan yang merupakan, yang mana bilangannya itu merupakan bilangan kuadrat dari suatu bilangan. Nah, Ananda dapat melihat di sini bahwa hasilnya dalam bentuk bilangan bulat. Nah, yang akan kita lihat itu adalah akar bilangan yang mana hasilnya nanti tidak dalam bentuk bilangan bulat. Oke, coba Ananda perhatikan dua buah contoh perkalian dari bilangan akar ini. Nah, bedanya untuk yang contoh pertama, satu bilangan dikali bilangan yang lainnya. Sedangkan untuk contoh kedua, ya, ini ada perkaliannya itu ada di dalam akar. Kita akan lihat apakah dua bentuk ini memiliki nilai yang sama, sehingga kita akan mendapatkan satu sifat dari perkalian bilangan akar. Oke, kita mulai dari yang nomor 1 ya. Nah, sekarang kita lihat akar 9. Akar 9 itu terbentuk 9, ya, itu merupakan kuadrat dari 3. Maka kita dapatkan akar 9 itu adalah 3. Begitu juga untuk akar 16, ini terbentuk dari 16, ya, itu terbentuk dari 4 kuadrat. Sehingga akar 16 kita dapatkan hasilnya adalah 4. Sehingga 3 dikali 4 kita dapatkan nilainya adalah 12. Jadi akar 9 dikali akar 16 itu adalah 12. Oke, bagaimana untuk contoh yang kedua? Apakah dia akan memiliki nilai yang sama? Nah, untuk contoh kedua ini, berarti kita harus mengalihkan yang di dalam, yang atau yang di bawah akar gitu ya. Berarti akar 9 dikali 16 yaitu 144. Nah, 144 itu terbentuk dari 12 kuadrat. Ya, sehingga akar 144 itu adalah 12. Oke, dua buah contoh ini menggambarkan suatu sifat, yaitu akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Oke, sekarang kita coba lihat contoh lainnya. Apabila dia memiliki pangkat 3. Ya. Oke, karena kita ini memiliki pangkat 3, berarti untuk 27 ini akan kita cari suatu bilangan yang apabila dipangkatkan 3, hasilnya 27.
Ya, kalau misalnya tadi di sini adalah pangkat 2, maka kita cari bilangan apa yang kalau dikuadratkan itu menghasilkan 9, gitu ya. Begitu juga untuk yang pangkat 3. Kita cari bilangan yang apabila dipangkatkan 3, hasilnya 27. Bilangan apa itu? Ya, yaitu bilangan 3. Jadi, 3 apabila dipangkatkan 3, hasilnya adalah 27. Maka kita dapatkan akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Oke, jadi yang bilangan pokoknya yang kita ambil. Oke, lanjut untuk 64. 64 ini terbentuk dari 4 pangkat 3. Sehingga kita dapatkan akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Nah, yang mana 3 kali 4 adalah 12. Oke, sekarang akan kita lihat apakah contoh nomor 3 ini sama dengan nomor 4 ya untuk hasilnya. Oke, dengan cara yang sama kita kalikan dulu yang di bawah akar. Berarti akar pangkat 3 dari 27 kali 64 yaitu adalah 1728. Oke, sekarang kita cari bilangan yang apabila dipangkatkan 3 hasilnya adalah 1728, yaitu 12. Karena kalau Ananda ini pangkatkan 3, ya, 12 pangkat 3 berarti 12 kali 12 kali 12, itu hasilnya adalah 1728. Sehingga kita dapatkan akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Sehingga berlaku juga untuk yang pangkat 3. Jadi untuk seterusnya begitu, untuk yang pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dari suatu akar, itu berlakulah sifat ini. Oke, beberapa contoh tadi itu menggambarkan sifat dari perkalian maupun pembagian akar bilangan. Jadi untuk pembagian, berlaku juga hal yang sama. Jika A dan B sembarangan bilangan bulat, maka berlakulah sifat-sifat ini. Oke, sekarang kita coba nih masuk ke materi inti kita mengenai menyederhanakan akar bilangan. Ya, bagaimana menentukan hasil akar, yang mana bilangan dari akar tersebut itu tidak terbentuk dari bilangan kuadrat. Kalau misalnya tadi seperti akar 64, nah 64 ini merupakan bilangan kuadrat dari 8. Sehingga kita dapatkan hasilnya akar 64 adalah 8. Nah, ini dengan mudah kita dapatkan karena dia merupakan bilangan kuadrat dari suatu bilangan. Nah, bagaimana ini? Untuk 12, apakah 12 ini merupakan bilangan kuadrat? Tidak, ya. Jadi di dalam tabel bilangan kuadrat ini tidak ada bilangan 12, sehingga 12 itu bukan merupakan bilangan kuadrat. Nah, bagaimana cara kita mencari akarnya? Oke, sekarang coba Ananda perhatikan, ya, dari bilangan kuadrat ini, dari tabel bilangan kuadrat, manakah yang membentuk perkalian 12? Yaitu 4, ya kan? 4, apabila kita kalikan dengan suatu bilangan, yaitu 3, maka hasilnya adalah 12. Maka akar 12 ini dapat kita tulis sebagai perkalian 4 kali 3. Oke, sampai sana bisa ya? Nah, sekarang dengan menggunakan sifat yang kita pelajari sebelumnya, maka ini dapat kita tulis sebagai akar 4 dikali akar 3. Oke, sampai sini bisa ya? Jadi tinggal kita pisahkan nih untuk perbilangannya sesuai sifat tadi. Nah, selanjutnya, ini akan lebih mudah. Nah, Ananda pastinya tahu nih, berapa nilai dari akar 4? Yaitu 2. Jadi akar 4 nilainya adalah 2. Nah, akar 3 ini tidak bisa kita sederhanakan. Ya, karena ini bentuknya yang paling sederhana. Jadi tidak perlu kita sederhanakan lagi, cukup kita tuliskan saja, yaitu akar 3. Nah, jadi inilah bentuk sederhana dari akar 12, yaitu 2 akar 3. Oke, kita coba untuk contoh soal yang lainnya, yaitu akar 18. Nah, dengan cara yang sama, dengan menggunakan tabel kuadrat ini, sekarang kita cari
perkalian dari bilangan kuadrat yang mana yang akan membentuk perkalian 18? Yaitu 9 dikali 2. Ya, 9 dikali 2 itu menghasilkan nilai 18, sehingga dapat kita nyatakan nilainya di sini, akar 18 adalah 9 dikali 2. Oke, dengan menggunakan sifat, maka dapat kita tuliskan akar 9 dikali akar 2. Oke, akar 9, Ananda pastinya sudah mengetahui nilainya, itu adalah 3. Sedangkan akar 2 ini merupakan bentuk akar yang sederhana, gitu ya, sehingga dapat kita tuliskan saja, yaitu akar 2. Sehingga kita perolehlah bentuk sederhana dari akar 18, yaitu 3 akar 2. Oke, sekarang akan kita lihat contoh lainnya, yaitu adalah akar 48. Oke, masih kita menggunakan tabel bilangan kuadrat. Ya, jadi bilangan kuadrat ini akan terus kita gunakan apabila kita berhubungan dengan akar, gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya untuk Ananda menghafal nih dari bilangan-bilangan kuadrat atau mengetahui. Oke, dengan cara yang sama, dari bilangan kuadrat ini mana yang apabila dikalikan dengan bilangan lain akan menghasilkan 48, yaitu 4 dikali 12. Ya, karena 4 dikali 12 adalah 48. Oke, adakah bilangan kuadrat lain yang apabila dikalikan dengan bilangan lainnya akan menghasilkan 48? Ada, yaitu 16. Ya. Karena 16 dikali 3 juga menghasilkan nilai 48. Oke, sekarang kita akan lihat dari dua perkalian ini. Kita akan coba dengan 4 kali 12, ya. Berarti akar 48 itu adalah akar dari 4 dikali 12. Oke, dengan cara yang sama, ini akan kita menggunakan sifat, yaitu akar 4 kali akar 12. Oke, akar 4, yaitu hasilnya adalah 2. Nah, untuk akar 12 sendiri, bagaimana? Akar 12 ini masih bisa kita bentuk dalam perkalian lainnya, yaitu terbentuk dari, masih dengan menggunakan bilangan kuadrat, 12 itu adalah 4 dikali 3. Ya, jadi ini 12 adalah 4 dikali 3. Oke, akar 4 dengan menggunakan sifat dikali akar 3. 2 dikali akar 4 adalah 2 kali akar 3. 2 kali 2, 4 kali akar 3. Sehingga kita peroleh bentuk sederhana dari akar 48, yaitu adalah 4 akar 3. Nah, sekarang akan kita coba perkalian lainnya, ya, yaitu 16 dikali 3, karena 16 kali 3 juga menghasilkan 48. Oke, akar 48 sama dengan akar 16 dikali 3. Oke, dengan menggunakan sifat, akar 16 dikali akar 3. Oke, akar 16. Akar 16 adalah 4 dikali akar 3. Maka kita cukup tulis sebagai akar 3, karena bentuknya sudah dalam bentuk yang sederhana ya untuk akar 3. Maka kita peroleh hasil sederhana dari akar 48 adalah 4 akar 3. Nah, jadi di sini apabila terdapat dua buah atau lebih perkalian, seperti dalam halnya kasus ini, karena ada dua bentuk perkalian ya, yaitu 4 kali 12 dan 16 kali 3, alangkah lebih baiknya apabila Ananda lebih memilih bilangan kuadrat yang besar. Ya, yaitu 16 kalau di dalam contoh soal ini. Tidak masalah Ananda menggunakan perkalian yang 4 kali 12 ini atau bilangan kuadrat yang kecil, lebih kecil, tapi nantinya kita akan membutuhkan penyederhanaan untuk bilangan lainnya. Jadi akan membutuhkan cara yang agak sedikit lebih panjang.
Oke, ini adalah beberapa contoh soal lainnya mengenai akar bilangan, ya, bentuk perkalian dan bentuk pembagian. Oke, sekarang kita coba untuk yang bentuk perkalian dulu. Nah, dengan menggunakan sifat, maka kita dapatkan, ya, untuk 2 akar 3 dikali akar 15 ini sama dengan 2 akar. Nah, jadi untuk akar dan akar itu bilangan yang di dalamnya dapat kita kalikan, yaitu 3 kali 15. Maka untuk selanjutnya kita tinggal menulis 2 akar 3 kali 15 yaitu adalah 45. Nah, untuk akar 45 ini harus kita sederhanakan. Sekarang kita cari perkalian dari bilangan kuadrat ini, mana yang akan membentuk perkalian 45, yaitu 9, ya. Karena 9 dikali 5 itu adalah 45. Adakah bilangan lainnya dari bilangan kuadrat yang membentuk perkalian 45? Tidak ada, ya. Jadi cukup di perkalian 9. Maka kita tulis di sini akar 45 adalah 9 dikali 5. Oke, 2 akar 9 dikali akar 5. Ya, masih dengan menggunakan sifat. Akar 9 adalah 3. Ya, jadi ini kali ini ya, artinya 2 dikali 3 dikali akar 5. Oke, 2 kali 3, 6 dikali akar 5. Oke, akar 5 ini adalah udah bentuk yang sederhana, jadi tidak perlu kita sederhanakan lagi. Oke, jadi inilah hasil dari 2 akar 3 dikali akar 15. Sekarang akan kita coba untuk yang pembagian. Untuk pembagian dapat kita tulis seperti halnya pembagian ke bawah ya, atau dalam bentuk pecahan. Jadi seperti ini. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa 6 ya, itu dapat dibagi dengan 2, sehingga kita dapatkan hasilnya 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, untuk akar 150 dibagi akar 2 dengan menggunakan sifat ini sama halnya dengan 150 dibagi 2. Oke, 150 dibagi 2 adalah akar 75. Ya, jadi 150 dibagi 2 adalah 75. Oke, yang akar 75 ini akan coba kita sederhanakan lagi. Adakah dari bilangan kuadrat ya yang membentuk perkalian 75? Yaitu 25. Oke, 25 apabila dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 75. Nah, jadi apabila akar yang tidak terdapat perkaliannya di dalam bilangan kuadrat, maka tidak dapat kita sederhanakan. Oke, nanti akan kita lihat contohnya ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. 3 dikali akar 75, yaitu adalah akar 25 dikali 3. Maka ini dapat kita tulis lagi, 3 dikali akar 25 dikali akar 3. Oke, akar 25 adalah 5. Maka di sini 3 dikali 5 dikali akar 3. 3 dikali 5, 15. Ya, akar 3 adalah akar 3. Oke, maka kita dapatkan hasilnya untuk soal kita yang kedua ini adalah 15 akar 3. Oke, kita akan melihat contoh lainnya dari penyederhanaan akar bilangan. Di sini kita melihat contoh yang dalam bentuk pecahan. Di sini kita punya 4 akar 6 dikali 2 akar 15 per akar 5. Nah, perlu yang Ananda perhatikan di sini, untuk bilangan yang di depan akar itu dapat kita kalikan. Ya, jadi untuk pengalian ini, bilangan yang di depan sesama dengan bilangan yang di depan. Dan akar akan dikalikan juga dengan akar. Maka dapat kita tuliskan yaitu 4 dikali 2, ya, yang bilangan di depan tadi, dikali dengan akarnya.
yaitu akar 6 dan akar 15. Akar 6 dan akar 15 per akar 5. Oke, sampai sini bisa ya? Jadi kita pisahkan dulu, atau kita kelompokkan untuk bilangan yang di depan sesama bilangan yang di depan, dan akar dengan akar. Oke, 4 kali 2, yaitu adalah 8 dikali akar 6 dikali. Nah, untuk akar 15, ini dapat kita buat perkaliannya menjadi 5 dikali 3. Ya, karena 15 itu terbentuk dari 5 kali 3 per akar 5. Oke, selanjutnya di sini ada 8 dikali akar 6 dikali. Nah, ini kita gunakan sifat. Ya, akar 5 kali 3 itu dapat dinyatakan sebagai akar 5 kali akar 3 per akar 5. Oke, sampai sini bisa ya? Jadi yang untuk akar 15 ini kita sederhanakan menjadi akar 5 kali 3 dan menggunakan sifat menjadi akar 5 kali akar 3. Nah, selanjutnya ini ada, karena ini bentuk perkalian ya, maka ini kita bisa bagi antara penyebut dan pembilangnya. Nah, jadi kita lihat di sini ada akar 5 dan di bagian pembilang juga ada akar 5, maka di sini bisa kita bagi. Maka sisanya dapat kita tulis yaitu 8 dikali akar 6 dikali akar 3. Oke, akar dengan akar ini dapat kita kalikan, sehingga menjadi 8 dikali 6 kali 3, yaitu 18. Nah, selanjutnya akan coba kita lihat lagi nih, ada nggak di bagian akar di sini yang bisa kita sederhanakan? Ada ya, yaitu akar 18. Jadi akar 18 ini akan coba kita sederhanakan. Oke, sama seperti cara sebelumnya, akar 18 itu terbentuk dari perkalian yang mana kalau dari di bilangan kuadrat? Yaitu perkalian 9. Ya, 9 dikali 2 sama dengan 18. Jadi ini kita dapat tulis 9 dikali 2. Dengan menggunakan sifat, ya, 9 dikali akar 2. Oh ya, kita tuliskan di sini saja langsung ya. Berarti 8 dikali akar 9 dikali 2. 8 dikali akar 9 dikali akar 2. 8 dikali akar 9 adalah 3, dan akar 2 adalah bentuk yang sederhana. Sehingga 8 dikali 3 adalah 24 akar 2. Oke, adapun kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, yaitu suatu akar bilangan dapat disederhanakan apabila bilangan yang di dalam akar itu merupakan bentuk perkalian dari bilangan kuadrat. Jadi kita perlu perhatikan nih, bilangan yang ada di dalam akarnya. Apakah bilangan tersebut bisa kita bentuk dari perkalian bilangan kuadrat? Oke, jadi kita coba contoh sekali lagi ya, seperti akar 54 misalnya. Akar 54 ini bisa dibentuk bilangan perkalian dari bilangan kuadrat, yaitu 9 dikali 6. Ya, ingat bahwa 9 ini termasuk di bilangan kuadrat tadi. Maka dapat kita tuliskan sebagai akar 9 dikali 6. Yang mana dengan menggunakan sifat di sini, ya, akar 9 kali 6 itu sama halnya dengan akar 9 dikali akar 6. Akar 9 sendiri bernilai 3 dan akar 6 kita tulis sebagai akar 6. Nah, jadi inilah bentuk sederhana bagaimana cara kita untuk menyederhanakan akar bilangan. Oke, bagaimana untuk bilangan yang tidak bisa disederhanakan? Misalnya saja seperti akar 6 ini. Kenapa akar 6 itu tidak bisa kita
sederhanakan, ya. Karena akar 6 ini tidak ada bentuk perkalian dari bilangan kuadrat yang apabila kita kalikan itu memenuhi 6. Ya, karena perkalian 6 itu hanya mencakup 1 kali 6 dan 2 kali 3. Ya, yang mana apabila kita tuliskan, misal akar 6 itu adalah 2 kali 3. Nah, kalau dengan menggunakan sifat, maka kita tulis sebagai akar 2 kali akar 3. Nah, akar 2 dan akar 3 ini juga tidak ada hasil akarnya, maksudnya tidak ada hasil dalam bentuk bilangan bulat. Ya, biasanya kita hanya cukup menulisnya sebagai akar 2 kali akar 3, seperti itu. Nah, jadi inilah kenapa akar 6 ini tidak dapat kita sederhanakan lagi. Jadi biasanya untuk akar 6, akar 2, akar 3, dan akar-akar dari bilangan yang tidak bisa dibuat perkaliannya dari bilangan kuadrat, itu cukup kita tuliskan akarnya saja. Adapun untuk sifat-sifatnya, ya, untuk perkalian, jika A dan B sembarangan bilangan bulat, maka berlakulah akar A kali akar B itu sama dengan akar A kali B. Berlaku juga untuk yang pangkat 3 dan juga untuk pembagian. Oke, untuk materi cukup sampai di sini mengenai menyederhanakan akar bilangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk materi penjumlahan dan pengurangan akar bilangan. Ibu akhiri untuk perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan materi Ibu sampaikan bermanfaat dan Ananda mudah dalam memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.